Batu prasasti Demangan berlokasi di Dusun Bandar Alim, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kondisinya semakin memprihatinkan. Selama ini kondisi prasasti terbuka, terletak di tengah makam desa tanpa atap dan pagar pengaman. Belakangan diketahui sudah tertutup oleh makam, sehingga kondisi prasasti tidak dapat terlihat seluruh bagian tubuhnya, sulit dibaca dan diteliti. Prasasti Demangan ini adalah salah satu prasasti yang pernah ditemukan di wilayah Kecamatan Tanjung Anom. Hanya, selama ini belum berhasil dibaca sehingga belum diketahui prasasti berisi tentang apa dan era kerajaan mana. Yang terlihat, kondisi prasasti tertanam dalam tanah makam, kondisi tulisan beraksara Jawa kuno dan masih bisa dibaca. Bahkan oleh tim ahli cagar budaya TACB Jawa Timur, sudah dicatat sebagai salah satu objek diduga cagar budaya. Menurut keterangan Muhammad Arifin Modin Desa Demangan, warga sengaja menutup dengan makam. Karena batu prasasti sebelumnya merupakan batu nisan makam seorang tokoh yang pertama kali membabat Dusun Bandar Alim bernama Mbah Haji Abdul Goni. Sehingga, tokoh yang dipercaya sebagai penyebar agama Islam di Dusun Bandar Alim dan sekitarnya tersebut dihormati hingga sekarang. Sedangkan terkait masalah batu prasasti yang ditutup makam, menurut Modin Demangan sekadar untuk menyelamatkan batu prasasti agar tidak dicuri orang atau rusak. Karena selama ini banyak peninggalan kuno yang pernah ditemukan di desa Demangan, dirusak dan dicuri oleh orang tidak dikenal. Hanya pihak warga tidak mengetahui spesifikasi cara penyelamatan benda cagar budaya yang benar. Kendati demikian, warga masih memberi toleransi bila sewaktu-waktu pemerintah ingin memperlihatkan seluruh bagian prasasti asal tidak diambil dari tempat aslinya. Karena makam Mbah Haji Abdul Goni dan batu prasasti tersebut akan dijadikan objek wisata religi dan sumber penelitian sejarah. Sekarang masih berada di Bandar Alim, yaitu yang dari kecil saya dulu memang itu sebagai nisan dari makam Mbah Yai Abdul Goni. Jadi sejak saya masih kecil itu sudah menjadi nisan, dan di situ memang kepercayaan warga Bandar Alim memang punya nilai mistis yang mereka tidak berani untuk mudik-mudik yang prasasti yang ada di nisan itu. Jadi untuk mengamankan nisan itu, maka kemarin masyarakat mempunyai inisiatif bahwa nisan itu ditutup supaya agar bisa aman dan terselamatkan, karena ada beberapa pihak yang di luar kewenangan itu memang beberapa kali datang untuk ingin membawa prasasti itu yang tanpa dari jalur yang resmi. Jadi itu kronologinya mengapa nisan itu sekarang prasasti itu yang sekaligus menjadi nisan Mbah Yai Abdul Goni selaku yang dituakan atau yang babat Islam di Dusun Bandar Alim. Itu sudah diketahui oleh warga karena di tahun yang kemarin itu ada dari peneliti dari Jakarta yang sebagai bentuk tesis. Tapi pada waktu itu memang karena mungkin tulisan yang belum bisa terbaca, itu sudah menggunakan alat diblat gitu, terus dibawa ke Jakarta. Jadi blat-blatannya yang mau dibaca, kalau baca langsung kayaknya karena hurufnya sangat kuno sekali, maka tidak bisa. Masyarakat punya kepercayaan itu tadi berkaitan dengan mistis. Jadi kalau menggali itu kami tidak berani, masyarakat kami, dan itu butuh edukasi yang cukup signifikan kalau mau mengambil atau meneliti. Kalau meneliti sih monggo, tetapi kalau mengambil itu masih butuh edukasi, karena itu menjadi sebuah kepercayaan warga. Umpama upaya penyelamatannya itu
prasasti diperlihatkan seluruhnya, kemudian diberi cungkup dan sebagainya sehingga bisa menjadi apa itu bahan kajian atau penelitian seperti apa? Nah, kalau itu insya Allah masih bisa. Jadi nanti kita akan renovasi lah yang marmernya itu, makamnya itu, sehingga prasasnya bisa muncul di atas. Insya Allah itu bisa. Itu kan kemarin juga dilubangi ya, tidak ditutup secara itu kan, karena kalau misalnya suatu saat bisa ada penelitian itu bisa kita copot granitnya atau marmernya. Menurut Sukadi, Humas Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk Kota Sejuk, mengubah bentuk dan merusak benda cagar budaya melanggar Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Untuk itu, pemerintah melindungi dari ancaman kerusakan dan pencurian. Seperti prasasti Demangan, merupakan salah satu benda diduga objek cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kondisi prasasti harus dikembalikan kepada posisi semula atau diselamatkan di museum agar tidak bertambah rusak dan dapat dijadikan bahan kajian ilmiah. Karena batu ini dipenuhi tulisan dari 4 sisinya ya, ini diduga sebuah objek cagar budaya, jadi harus dilindungi meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, di sini sebenarnya juga sudah pernah dicatat oleh TACB maupun BPCB, bahkan dari Dinas Pariwisata pada waktu itu juga sudah pernah mendatangi di sini, dan ini sudah dinyatakan sebagai prasasti. Tapi sampai sekarang ini belum pernah dibaca, sehingga tidak diketahui isi dari tulisan-tulisan di dalam prasasti ini. Terus kemudian dulunya posisinya tidak seperti ini. Ini kan ditutup dengan jubin ya. Jubin ini namanya juga baru, jubin makam. Dulu itu bisa dibaca meskipun separuh ya, separuh yang terlihat itu masih tulisannya masih bisa dilihat di 4 sisinya itu. Nah, kalau seperti ini berarti ini loss of contact. Jadi tidak bisa diteliti, tidak bisa dibaca, sehingga tidak diketahui isi dari prasasti ini tentang penetapan sima atau tentang pengukuhan atau tentang apa, tidak bisa. Nah, ini seharusnya ada upaya-upaya untuk penyelamatan. Kalau desa ya memang menganggap ini sebagai kearifan lokal, ini disimpan di tempat ini boleh, tapi tetap diperlihatkan dengan diberi cungkup. Diberi cungkup atau ditempatkan di balai desa agar tidak terkena sinar matahari ataupun guyuran air hujan, ataupun diletakkan di museum sehingga ini bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran ya bagi peneliti-peneliti, karena ini menurut saya sangat ada kaitannya dengan prasasti yang ada di sebelah sekitar 200 meter. Itu pernah ditemukan prasasti Wohan, yaitu eranya Dharma Wangsa Teguh, sekarang disimpan di Jawa Timur, mungkin di Trowulan ya. Itu menunjukkan prasasti tentang penetapan sima. Nah, ini dimungkinkan melihat besarnya ini meskipun tidak begitu besar, karena lihat tulisannya itu melingkar penuh. Ini ada kemungkinan juga tentang penetapan simahnya saja. Sima apa, desa apa, kemudian era kerajaan siapa belum diketahui. Hanya yang kami sayangkan, ini kan dari Dinas Pariwisata pada waktu itu ya, sekarang namanya sulit untuk disebutkan dinasnya itu. Ini harusnya ada upaya untuk penyelamatan dari batu prasasti ini. Tapi selama ini ya tidak ada, dan ini salah satunya. Bahkan di Nganjuk itu juga seringkali terjadi kerusakan-kerusakan objek yang diduga cagar budaya, bahkan hilang, termasuk yang ada di Bagor, di situs Plading itu hilang, bahkan itu juga merupakan peninggalan zaman kuno. Nah, ini harapan saya pariwisata bertanggung jawab ini. Pariwisata bertanggung jawab yang berkompeten di dalam penyelamatan
situs dan cagar budaya ini harus bertanggung jawab kalau seperti ini bagaimana, karena ini bukan lagi milik warga sini saja tapi juga milik Kabupaten Nganjuk, juga milik Indonesia kalau sudah seperti ini. Kami sempat menemukan beberapa artefak ya, artefak atau peninggalan kuno seperti lumpang batu bata besar gitu. Di sekitaran sini tidak jauh, mungkin ada 25 sampai 50 meter dari sini. Ini banyak ditemukan, dan di sini kebetulan dekat dengan sungai ya. Ini memang ada kaitannya, kalau dulu ini disebut sebagai Sima, erat sekali ya, erat sekali kalau di situ ada sumber mata air di situ. Yang satu lagi Mas yang pernah saya sampaikan, karena ini belum pernah dibaca ya, belum pernah dibaca, dan kami pernah mengajukan langsung kepada Bupati, PLT Bupati Kang Marhen, pernah saya lewat Japri supaya ini segera diselamatkan karena belum pernah dibaca, tapi nyatanya seperti ini. Ini sangat memprihatinkan sekali. Upaya-upaya yang akan dilakukan dari Kota Sejuk sendiri untuk menyelamatkan ini bagaimana? Ya, paling-paling Kota Sejuk hanya bisa menyampaikan ke dinas terkait, termasuk ke TACP. Mungkin saya nanti mau telepon salah satu anggota dari TACP menyampaikan bahwa prasasti Demangan, yang kami sebut prasasti Demang itu kondisinya tertutup oleh Cungkup sehingga tidak bisa diteliti kembali, dan kepada dinas ya pariwisata itu harus bertanggung jawab bagaimana ini supaya diangkat kembali, diperlihatkan, tidak ditutup seperti ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.